Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian selalu diberi kesehatan dan memiliki jiwa semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang teks eksposisi. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu akan mengulas kembali apa pengertian dari teks eksposisi. Nah, di sini terdapat pengertian teks eksposisi. Kita ulas kembali ya, apa arti dari teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi adalah sebuah karangan yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi teks eksposisi itu menyampaikan sebuah karangan yang berisikan informasi atau pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi khalayak yang membacanya. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan tentang unsur-unsur pada teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu memiliki unsur-unsur, di antaranya yang pertama gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan adalah suatu ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Mengapa itu merupakan pendapat atau ide? Karena misalkan ya, kita ingin membuat teks eksposisi tentang judulnya lidah buaya. Tentunya kita harus memberi bujukan atau dorongan gitu. Nah, bahwa lidah buaya ini memiliki manfaat untuk rambut yang lebat, terus agar rambut itu berwarna hitam. Nah, itu merupakan isi dari bujukan atau dorongan sehingga khalayak ramai dapat tertarik dengan tulisan yang kita buat. Nah, selanjutnya kita menuju ke poin 2. Fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau apa adanya. Jadi tidak ada rekayasa pada tulisan teks eksposisi anak ya, karena teks eksposisi itu sama halnya dengan pembuatan esai, sama dengan pembuatan berita, cara-cara membuat sesuatu. Nah, itu maksudnya ke eksposisi. Jadi, unsur-unsur pada teks eksposisi terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama gagasan, yang kedua fakta. Nah, kalau gagasan itu kita lebih tekankan kepada suatu ide atau pendapat. Kalau fakta lebih tekankan kepada suatu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau apa adanya. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum? Ada berapakah kaidah kebahasaan pada teks eksposisi? Iya, benar sekali. Jadi, kaidah kebahasaan pada teks eksposisi terdiri dari 5 bagian. Untuk lebih tahu lanjutnya tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi, mari kita perhatikan penjelasan di bawah ini. Nah, jadi kaidah kebahasaan pada teks eksposisi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Apa contohnya? Contohnya, topik kehutanan, istilah teknisnya penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Nah, contohnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi itu merupakan pendapat dari peneliti sebelumnya atau pendapat dari orang yang sebelumnya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja mental verbal. Nah, contohnya diharapkan,
memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, contoh pada menggunakan kata-kata kerja mental sudah Ibu paparkan. Selanjutnya menggunakan kata-kata rujukan. Nah, kata-kata rujukan itu contohnya berdasarkan data. Nah, jadi mengapa kita harus menggunakan kata-kata rujukan? Karena ketika kita ingin menulis teks eksposisi tentang lidah buaya, tentunya kita harus memiliki data yang akurat agar khalayak ramai tersebut bisa mempercayai tulisan kita ketika kita memiliki data-data atau merujuk pada pendapat orang lain. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang menggunakan kata-kata rujukan. Selanjutnya, menggunakan kata-kata persuasif. Nah, contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Jadi, kaidah kebahasaan pada teks eksposisi terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata rujukan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan berlanjut kepada materi yang selanjutnya. Ketika kita sudah membahas tentang pengertian teks eksposisi, unsur-unsur, kaidah kebahasaannya, tentunya kita jangan sampai melewatkan tentang pembahasan langkah-langkah penyajian pada teks eksposisi. Jadi, ketika kita ingin membuat teks eksposisi, kita harus melalui tahapan-tahapan untuk membuat teks eksposisi. Nah, seperti pada kalimat pernyataan tersebut. Dalam menyajikan atau membuat teks eksposisi, tentunya kita harus mengetahui langkah apa saja yang akan ditempuh. Nah, di sini terdapat langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Yang pertama, menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Mengapa kita harus menentukan isu atau masalah yang akan dibahas? Tentunya ketika kita menulis, pasti kita harus memiliki pembahasan. Apa pembahasannya? Misalkan kita ingin menulis lidah buaya. Apa kegunaan lidah buaya? Kegunaannya untuk melembutkan rambut, menghitamkan rambut. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu isu-isu atau masalah yang akan dibahas. Selanjutnya kita menuju ke langkah yang kedua. Apa langkah kedua itu? Yaitu membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu. Nah, jadi ketika kita ingin membuat teks eksposisi, tentunya kita harus banyak membaca. Kan bukannya dalam Al-Quran tersebut kan kita dijelaskan, Iqra, bacalah. Nah, dari situ juga sudah jelas bahwa kita harus Iqra, bacalah. Nah, bacalah terlebih dahulu tentang isu-isu yang berkaitan dengan tulisan kita. Misalkan tentang lidah buaya, berarti kita harus mengumpulkan beberapa banyak pendapat dari orang lain tentang lidah buaya agar menjamin keakuratan tulisan kita, sehingga masyarakat pun dapat percaya dengan tulisan kita dan merasakan kebermanfaatan dari isi tulisan kita. Selanjutnya yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Jadi, ketika kita ingin membuat teks eksposisi, tentunya kita harus mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Nah, kita harus tulis secara rinci apa topik-topik yang berkaitan dengan isu sehingga kita mudah untuk menyusunnya. Selanjutnya yang keempat, menyusun kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksposisi. Jadi ketika kita ingin menyusun sebuah karangan tentang
tulisan yang akan kita tuangkan pada teks eksposisi, tentunya kita harus mengikuti aturan pada struktur teks eksposisi. Bukannya Ibu sudah menjelaskannya, struktur teks eksposisi. Ya, benar. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama tesis, pernyataan umum. Yang kedua rangkaian argumen. Yang ketiga penegasan ulang pendapat. Nah, jadi kalian itu harus mengikuti aturan pada struktur teks eksposisi agar tulisan kalian baik dan benar. Lalu yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Ketika kalian sudah menyusun, kalian kembangkan lagi dengan kata-kata yang kreatif, inovatif, dan jelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu cukupkan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.